Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Kafi, NIM H105111106. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan modul 3 tepatnya di makul Teknik dan Sistem Digital. Di sini materi yang ketiga ini di modul 3 ini yaitu bertemakan tentang rangkaian kombinasional. Di sini ada dua tujuan praktikum, yaitu yang pertama, para praktikan diharapkan dapat memahami konsep dan fungsi dari rangkaian kombinasional. Terus tujuan kedua, yaitu para praktikan diharapkan dapat memahami dan mampu mengimplementasikan rangkaian kombinasional menggunakan aplikasi Logisim. Terus di sini dalam modul 3 ini ada 3 percobaan, yaitu percobaan yang pertama itu ada rangkaian full ladder. Terus percobaan kedua ada rangkaian multiplexer. Terus yang ketiga ada rangkaian priority encoder. Oke, kita langsung ke aplikasi Logisim ya. Nah, yang pertama kita akan membuat rangkaian percobaan yang pertama, yaitu rangkaian full ladder. Kita ke gates. Kita ambil gerbang XOR. Nah, terus gerbang N. Ini kita ganti dulu number of inputnya menjadi 2. Terus ini kita shortkan. Ini juga number of inputnya kita ubah menjadi 2. Terus ini kita menjadi short juga. Oke. Nah, oke. Jangan lupa kasih inputnya. Sini. Ini jangan lupa juga inputnya kita shortkan juga. Oke. Oke. Hubungkan. Oke. Ini kita hubungkan ke sini. Oke. Terus kita tambah lagi gerbang XOR-nya di sini. Oke, kita ubah gerbang N-nya juga satu lagi di sini. Oke. Kita shortkan. Ini juga kita shortkan. Nah, sini. Nah. Oh iya, jangan lupa di sini kita ubah dulu number of inputnya menjadi 2. Gerbang N-nya juga kita ubah number of inputnya menjadi 2. Oke. Oh, ini ada input lagi. Nah, jangan lupa kita kasih namanya dulu X1. Ini X2. Ini kita kasih C-in. Oke. Oke. Ini kita ubah dulu. Nah, tuliskan di sini. Oke. Kita hubungkan ke sini.
Terus yang ini kita hubungkan ke sini. Nah, ini kita hubungkan gerbang XOR ini ke sini. Oke. Sini kita tambahkan gerbang OR di sini. Oke. Ubah number on inputnya menjadi 2. Terus posisinya kita selutkan biar dia ke bawah. Oke. Terus gerbang XOR lagi 1 di sini. Number on inputnya kita ubah juga 2. Terus posisinya kita selutkan. Oke. Oh, maaf, ini enggak ada. Oke. Nah, oh, oke. Di sini gerbang N ini kita hubungkan di sini. Oke. Oke. Nah, ini kita hubungkan di sini. Nah, itu nyampe. Oke. Terus di sini kita kasih outputnya. Jangan lupa posisinya diubah ke node. Sini juga posisinya diubah ke node. Oke. Kita sambungin di kepanjangan. Kita sambungkan. Oke. Sini kita sambungkan juga. Nah, sini kita kasih namanya cout. Di sini kita kasih nama S1. Nah, sip. Oke. Udah. Oke, di sini rangkaiannya sudah jadi. Terus di sini perintah yang kedua, ubahlah nilai Cin X1 dan X2, kemudian perhatikan nilai output dari S1 dan Cout. Oke. Di sini kita coba X2-nya kita jadikan bernilai 1 maksud saya. Nah, sini jika X2-nya bernilai 1, S1-nya akan bernilai 1, output S1-nya akan bernilai 1, dan Cout-nya akan 0. Dan jika kita ubah nilai X1 juga menjadi 1, S1-nya akan bernilai 0 dan Cout-nya akan bernilai 1. Dan jika kita ubah nilai X2-nya menjadi 0, maka S1-nya menjadi 1 dan Cout-nya menjadi 0. Nah, terus di sini kita langsung ke perintah yang ketiga, yaitu kemudian buatlah RCA dari full leader seperti gambar berikut. Caranya dengan menduplikasikan full leader maksud saya yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian menghubungkan Cout dari FA1 dengan Cin dari FA2. Oke. Pertama-tama kita geserin dulu edge. Nah, terus kita geserin ini. Sini. Oke. Oke.
Ini kita ganti dulu namanya menjadi Y1. Terus ini kita jadikan Y2. Sini X2, terus ini jadikan X1. Oke. Terus ininya kita hapus Cn-nya. Kita lihat Cn-nya. Terus ini juga kita hapus Cout-nya. Kita hubungkan ke sini. Oke. Kita lihat lagi. Nah. Nah. Terus di sini perintah yang keempat, lakukan percobaan untuk melakukan operasi penjumlahan X1, X2 ditambah Y1, Y2 sama dengan S1, S2 atau operasi penjumlahan 2 bit. Nah. Oke, oh iya, di sini jangan lupa kita ubah dulu jadi S2. Oke. Jadi perintahnya yang tadi, lakukan percobaan untuk melakukan operasi penjumlahan X1, X2 ditambah Y1, Y2 sama dengan S1, S2. Oke, di sini saya juga udah lakukan percobaan. Nah, di sini yang pertama yaitu kita ubah X1-nya itu 1, X2-nya itu 0. X1-nya itu 1. Jangan lupa. X1-nya itu 1, X2-nya itu 0. Oke. Terus Y1-nya itu 0, Y2-nya itu 1. Y1-nya itu 0, Y2-nya itu 1. Nah, di sini cara perhitungannya yaitu 1 tambah 0 itu 1 dan Cout-nya itu 0 dan 0 ditambah 1 itu hasilnya 1 dan itu Cout-nya juga 0. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, di sini kita coba X1-nya itu 1, X2-nya itu 0, X2-nya 0, oke. Terus Y1-nya itu 1, Y2-nya itu 2. Y1-nya itu 1, Y2-nya itu 1 maksudnya. Y1-nya itu 1, Y2-nya itu 1, oke. Nah, untuk melakukan perhitungannya di sini itu 1 tambah 1 yaitu hasilnya 2. Karena bilangan benar 2 itu terdiri antara 1 sama 0 dan 0-nya kita taruh di sini dan 1-nya kita naikin ke atas sini. Terus 0 tambah 1 yaitu 1. Karena di sininya ada 1 ditambahin jadi 2. Dan bilangan 2 biner itu antara 0 sama 1. Jadi kita taruh sininya 0 dan kita naikin ke atasnya jadi 1. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua.
Oke, di sini kita udah ke percobaan kedua. Di sini percobaan kedua itu kita akan menggunakan rangkaian multiplexer. Sini kita ke plexer. Nah, kita ambil multiplexer. Select bitnya kita ganti jadi 2 dan data bitnya kita ganti menjadi 4. Nah, karena inputnya ada 4. Oke. Terus di sini inputnya di sini. Terus ininya kita ganti menjadi 4. Nah, kita copy saja. Oke, sini. Ini agak dekatan di sini. Ini agak jauhan. Nah. Oke. Sini kita Ctrl+V lagi. Ininya di sini. Terus agak maju. Oke. Sini. Lanjut. Sini. Oke. Ini karena terlalu besar kita agak naikin sedikit sini. Nah. Oke. Oke. Sini kita hubungkan. Nah. Oke. Aduk di sini. Oke. Seperti ini. Oke. Oke, setelah itu kita tambahnya di sini lagi. Data bitnya 2. Oke. Terus outputnya kita yes kan. Not kan. Oke. Kita hubungkan. Oke. Oke, terus outputnya di sini kita tambahin. Oke. Kita ubah dulu posisinya. Nah, oke. Kita hubungkan. Nah. Oke. Sini kita kasih dulu namanya in A. Ini kita kasih nama in B. Ini juga in C. Terus ini in D. Oke. Ini kita kasih nama out Y. Oke. Nah, terus ini kita nolkan dulu dan ini kita yes kan. Nah, terus di sini kita kasih
yang in A nya 0 1 1 0, terus sini 1 0 0 1 in B nya, terus yang in C nya 1 0 1 0, terus yang in D nya 0 0 1 1. Oke. Dan oke. Terus kita ke perintah kedua. Ini aturlah keempat input dengan nilai yang berbeda seperti contoh pada gambar. Nah, di sini udah kita ganti semua inputnya dengan nilai yang dengan nilai yang berbeda-beda di setiap inputnya. Di 4 input ini setiap nilainya berbeda-beda. Terus langkah yang ketiga, kemudian atur selektor dengan nilai 00, 01, 10, dan 11. Perhatikan output yang dihasilkan. Nah, oh iya, di sini kita ubah dulu. Maaf. Ubah dulu namanya menjadi selektor. Oke. Nah, di sini kita ubah menjadi selektornya ke pertama 00. Ini udah 00. Nah, ini kan tadi kan kita mencoba dari 00, kita ubah selektornya menjadi 00, 01, 10, dan 11. Dan ini udah selektornya udah 00 dan itu sama kayak input yang in A 0110, outputnya juga 0110. Jika kita ubah selektornya menjadi 01, dia akan sama seperti in B 1001 dan inputnya 1001. Jika kita ubah selektornya menjadi 10, dia akan bernilai sama dengan in C, yaitu 1010, dan out Y-nya 1010 juga. Jika kita ubah selektornya menjadi 11, dia akan bernilai sama seperti in D 0011, dan output Y-nya pun juga sama 0011. Oke, setelah ini udah, kita langsung ke percobaan yang ketiga. Nah, tulis. Nah, terus di sini percobaan kita akan membuat rangkaian priority encoder. Nah, kita buat dulu sini. Oke. Select bitnya kita ganti menjadi 2, dan kita kasih inputnya dulu terlebih dahulu di sini. Oke. Agak jauhan di sini mungkin. Oke. Oh, sebentar. Ini mungkin kita naikin dikit kali ya. Enggak, kita naikin ke sini. Nah. Oke. Tambah lagi. Lagi inputnya taruh di sini. Di sini. Nah. Oke. Terus tambah lagi di sini. Nah. Terus tambah lagi satu lagi inputnya di sini. Oke. Nah, terus di sini kita kasih output 1 di sini. Nah, kita hubungkan. Oke. Terus kita
kasih juga input di sini, tapi kita ganti bitnya menjadi 2. Kita ubah dulu posisinya. Nah, oke. Nah, udah gitu kita kasih namanya dulu. Di sini namanya Z. Terus di sini Y1, Y0. Di sini W1, W0. Namanya W0. Di sini W1. Di sini W2. Di sini W3. Oke, terutama kita ini outputnya kita hiaskan dulu. Nah, terus di langkah kedua, output Z sama dengan 0 mengindikasikan bahwa semua inputnya bernilai 0. Nah, ini 0 Z-nya mengidentifikasikan bahwa semua inputnya bernilai 0. Dan terus langkah yang ketiga, kemudian ubah nilai pada input W0 hingga W1. Perhatikan output Y1, Y0 dan Z yang dihasilkan. Nah, di sini kita akan coba buat. Bentar. Maukan aja kali. Nah, di sini kita akan buat Y0-nya. Ini sebelum kita ganti apa-apa, Y0-nya. Nah, ini ketika kita udah ganti W0 menjadi 1 dan Y1, Y0-nya tidak berubah, tetap 00. Dan jika kita, nah di sini terus output Z sama dengan 0 mengindikasikan bahwa semua inputnya bernilai 0. Nah, ini Z-nya bernilai 0 mengidentifikasikan bahwa semua input ini bernilai 0. Nah, terus di sini selanjutnya kemudian ubah nilai pada input W0 hingga W1. Perhatikan output Y1, Y0 dan Z yang dihasilkan. Nah, di sini kita akan ubah terutama yang W0 dulu, kita ubah menjadi 1. Nah, di sini ada perubahan yaitu Z-nya bernilai 1, tetapi Y1 dan Y0-nya tetap bernilai 00. Dan selanjutnya coba ketika kita merubah nilai W1 ini menjadi 1 dan Z-nya tetap bernilai 1, tapi Y1 dan Y0-nya berubah. Lebih tepatnya Y0-nya berubah menjadi 1. Terus ketika W2-nya kita ubah menjadi 1. Nah, Z-nya tetap bernilai 1, tetapi Y1 dan Y0-nya berubah menjadi 1, 0. Lebih tepatnya Y1-nya yang berubah menjadi 1. Dan ketika kita ubah yang W3-nya menjadi 1, nah, Z-nya tetap bernilai 1 dan Y1, Y0-nya berubah menjadi 1, 1. Nah, ini seperti yang percobaan kedua tadi. Jika kita mencoba change values, mencoba ngecek itunya, angkanya di percobaan kedua. Nah, seperti ini di sini 0110. Ini sama seperti in A, sebelum selektornya kita ubah. Bentar. Nah, selektornya ini outputnya seperti in A, sebelum selektornya kita ubah, salah satu selektornya kita ubah. Ketika kita ubah salah satu selektornya ini 01, dan dia sama seperti in B outputnya. Dan ketika kita ubah selektornya menjadi 10, dan outputnya sama seperti nilai in C. Begitu juga di percobaan ketiga. Nah, di sini
ketika W0-nya kita ubah menjadi 1, nah Y1 dan Y0-nya tetap bernilai 00. Dan selanjutnya ketika kita mencoba W1 kita ubah menjadi 1, nah Z-nya tetap 1, tetapi Y1 dan Y0-nya angkanya berubah menjadi 01. Lebih tepatnya yang berubah itu Y0-nya bernilai 1. Dan ketika W2-nya kita ubah menjadi 1 juga, nah Z-nya ini tetap tidak berubah, tetap bernilai 1, tetapi Y1 dan Y0-nya ini berubah menjadi 10. Yang sebelumnya kalau W1-nya itu bernilai 1, 01 angkanya, outputnya Y1, Y0-nya. Ketika kita ubah menjadi Y2-nya menjadi 1, dia berubah angkanya. Nah, Z-nya tetap bernilai 1, tetapi Y1 dan Y0-nya bernilai 1, 1. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang materi di modul 3 ini, yaitu tentang rangkaian kombinasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.